Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Mawardi. Saya dari Fakultas Prodi Manajemen Keuangan. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Eko Sudarso. Oke, saya akan membahas materi tentang etika komunikasi bisnis. Nah, langsung saja yuk kita bahas. Oke, sebelum masuk ke materi pembahasan, kalian mungkin pernah mendengar istilah etika komunikasi bisnis? Nah guys, pastinya dalam bisnis juga kita memerlukan etika dan juga komunikasi. Oke, kita akan lanjut ke latar belakangnya ya. Nah, di sini terdapat latar belakangnya. Berbicara tentang etika komunikasi bisnis, maka kita akan tidak lepas dari bahasan tentang etika komunikasi dan etika bisnis, di mana masing-masing bidang memiliki penjelasan tersendiri. Etika komunikasi bisnis dapat dikatakan sebagai serangkaian prinsip dasar atau aturan dalam melakukan komunikasi yang mencakup seluruh komponen proses komunikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Sedangkan etika itu sendiri berasal dari bahasa Latin, berarti filsafat moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari sudut budaya, susila, dan agama. Oke, slide selanjutnya. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok orang. Seorang komunikator yang efektif akan mencoba secara jelas dan akurat mengirimkan pesan berupa pikiran, perhatian, dan tujuan kepada penerima pesan melalui sebuah proses. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila pengirim pesan dan juga penerima pesan memahami informasi yang sama. Jadi harus saling-saling memahami. Sehubungan dengan konteksnya, komunikasi juga melibatkan berbagai pilihan, merefleksikan nilai-nilai, dan memiliki konsekuensi. Ketiga elemen kunci komunikasi tersebut membentuk dasar-dasar bagi etika komunikasi. Ini menurut Makau 2009-435 ya. Nah, agar terciptanya komunikasi yang lebih baik, maka dibutuhkan pemahaman mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan komunikasi. Beberapa perusahaan yang memiliki tujuan bertanggung jawab secara sosial dan etika memerlukan sebuah prioritas etika komunikasi, baik komunikasi dalam perusahaan maupun ketika berinteraksi dengan publik. Oke, kita lanjut ke pengertiannya. Oke, di sini terdapat pengertian etika bisnis. Etika komunikasi bisnis bisa diartikan sebagai etika berkomunikasi di dalam bisnis. Ada poin utamanya, yaitu etika. Sedangkan definisi dari etika ini berdasarkan pendapat para ahli cukup banyak. Nah, saya mengambil pengertian etika menurut salah satu ahli yaitu Dr. Andes O.P. Simorangkir. Nah, beliau adalah salah satu penulis buku tentang etika bisnis. Menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Jika etika ini diterapkan pada komunikasi dan bisnis, maka secara umum pengertian dari etika komunikasi bisnis adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis.
Sehingga demikian kata kuncinya dalam etika komunikasi bisnis ini adalah perilaku baik dan buruk dalam berkomunikasi. Nah, di sini dalam berkomunikasi ada etika 5W plus 1H. Nah, yang pertama itu ada Wu. Apa sih yang dimaksud dengan Wu ini? Wu ini siapa? Jadi mengetahui siapa yang diajak berbicara seperti pandangan mata agar kita menghargai lawan bicara kita ya. Yang kedua itu ada what. Nah, what ini apa? Lawan bicara harus tahu apa yang sedang dibicarakan. Karena jika tidak mengetahui apa yang dibicarakan pasti membuat kita merasa jengkel tentunya. Yang ketiga ini ada where. Where di mana? Berkomunikasi harus tahu tempat. Jika saja berbicara pendapat tentang sesuatu yang tidak sesuai disukai, maka bisa saja orang sekitar kita merasa tidak suka dengan pendapat kita. Keempat ini ada when. Nah, when itu kapan? Karena tidak mudah untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Why? Itu yang kelima, why? Mengapa? Pertanyaan ini agar fokus dengan tujuan pembicara. Yang terakhir itu how? Bagaimana? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan penyampaian yang jelas? Jika kita salah penyampaian, jadi salah juga kita dalam beretika komunikasi. Oke, di sini terdapat tujuan komunikasi ya guys. Apa sih tujuannya? Nah, jadi etika komunikasi bisnis memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan penerima tanggap dan emosional dari penerima pesan bisnis, seperti pelanggan dan karyawan. Selain itu, etika komunikasi bisnis memiliki peran penting dalam melindungi, menghargai, dan memelihara citra bisnis yang baik bagi organisasi. Komunikasi memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa ada tatanan organisasi dan memastikan bahwa hubungan antara organisasi dan karyawannya harmonis. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu terdapat fungsi ya. Fungsi utama etika komunikasi bisnis adalah untuk memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan dan diterima adalah pesan-pesan bisnis yang bersifat netral dan tidak menyerang berbagai pihak. Ini menurut Jejaska 1996. Etika komunikasi bisnis yang efektif memainkan sebuah peran penting dalam menguatkan atau memperkuat budaya organisasi atau perusahaan. Jika sebuah organisasi atau perusahaan tidak mempertimbangkan berbagai standar etika dalam pengiriman dan penerimaan pesan-pesan bisnis, maka akan berdampak pada organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Misalnya, timbulnya budaya perusahaan atau organisasi yang tidak baik yang menghambat produktivitas karyawan. Karyawan yang tidak bahagia dan tidak puas, serta citra perusahaan yang buruk di mata publik. Oke, selanjutnya di sini kita ke slide selanjutnya ada prinsip umumnya. Nah, kalian juga harus tahu nih, ada prinsip umum komunikasi bisnis ya. Yang pertama itu prinsip otonomi, mengambil keputusan sesuai dengan isi hati. Yang kedua ada prinsip kejujuran, erat kaitannya dengan kepercayaan dan aset berharga. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Pada dasarnya, semua orang ingin dapatkan bersikap adil. Materi selanjutnya itu ada karakteristik. Nah, apa sih karakteristiknya? Nah, beberapa karakteristik penting dari etika komunikasi yang juga dipakai saat bisnis adalah sebagai berikut. Ini menurut Kumar 2014-283-284. Yang pertama, memahami apa yang dimaksud tanpa menyerang orang lain.
Yang kedua, mengelola hubungan dengan khalayak. Yang ketiga, menyajikan informasi kepada khalayak tanpa menguranginya atau menahan informasi penting. Yang keempat, memahami bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai dan mungkin dapat berbeda bagi khalayak. Yang kelima, memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau. Oke. Nah, kesimpulannya, jadi apa sih dari kesimpulan yang kita bahas dari awal? Kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi adalah serangkaian prinsip dasar atau aturan dalam melakukan komunikasi yang mencakup seluruh komponen proses komunikasi, sedangkan etika komunikasi antar sesama manusia lebih mengacu pada sifat atau pembawaan diri si komunikator dan komunikan. Dan contoh teknik komunikasi adalah suatu arahan yang bagi komunikator dan komunikan tentang bagaimana seharusnya komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Etika komunikasi bisnis adalah serangkaian prinsip dasar atau aturan komunikasi yang dilakukan dalam berbisnis. Etika mencakup tatanan nilai moral dan standar-standar perilaku yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis sewaktu mereka membuat keputusan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, sangat perlu sekali bagi kita mengetahui faktor-faktor penyebab etika bisnis tersebut. Di samping itu, dapat pula kita mencari penyelesaian dari penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya etika komunikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan juga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jikalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.